Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Inspektur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Badan, Direktur RSUD, Kepala Dinas, kemudian Kepala Satpol PP, Bapak Setwan, Bapak Ibu Kepala Bagian, Bapak Ibu Kapanewon, dan Bapak Ibu beserta yang kami hormati. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini kita dapat berkoordinasi masih dalam rangka perencanaan tahun 2022. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita senantiasa mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Dengan sikap sempurna berdoa dipersilakan. Cukup. Yeah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sampaikan yang pertama terima kasih pada Bapak dan Ibu semua atas partisipasinya untuk dapat memenuhi undangan kami. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan untuk tindak lanjut Musrenbang kita, Musrenbang Kabupaten yang sudah kita lakukan pada tanggal 30 Maret yang lalu. Dan mestinya kita sudah melakukan input, tetapi karena beberapa hal kendala teknis terkait dengan SIPD, maka hari ini kami akan menyampaikan untuk input dalam SIPD, khususnya untuk input RKA-nya, karena kita akan merencanakan untuk tindak lanjut dari Musrenbang itu ada des untuk pencermatan RKA, yang mana nanti kita rencanakan pada tanggal 9 sampai 16 April ini, ya. Yang kemarin memang awalnya kita rencanakan mulai tanggal 8, tetapi karena 8 ada koordinasi dengan CAPD, dan kami undur menjadi tanggal 9 sampai 16 April 2021. Ini sudah. Jadi untuk mohon maaf nanti akan kami beritahukan untuk yang kemarin sudah kami jadwalkan di tanggal 8, nanti kita undurkan menjadi di akhir di tanggal 16 April 2021. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk pada kesempatan hari ini kita akan nanti mensimulasikan ya untuk bagaimana untuk inputnya di dalam SIPD. Beberapa hal yang perlu Bapak Ibu lakukan di awal sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu akan cek dulu ya akun masing-masing untuk input eselon 3, eselon 4 dan operatornya. Kemudian untuk input renja ini Bapak Ibu juga nanti akan kami tausi data terkait dengan prioritas daerah. Jadi sesuai dengan rancangan awal RKPD yang sudah kita kirimkan juga ke OPD, kalau Bapak Ibu sudah membacanya, itu untuk prioritas Kabupaten Bantul ada 5 nih Bapak Ibu, prioritas daerah. Yang pertama penguatan produk unggulan, jadi nanti Bapak Ibu masing-masing perangkat daerah programnya harus disesuaikan dengan prioritas daerah ini ya. Jadi yang pertama penguatan produk unggulan, kedua prioritas peningkatan kualitas SDM. OPD-nya ini antara lain Dinkes, Dipora itu ya, nanti akan kami sharekan. Kemudian yang ketiga, prioritas yang ketiga pemantapan infrastruktur pendukung ekonomi. Yang keempat, pemantapan perlindungan lingkungan, sosial dan bencana, dan yang kelima adalah penguatan reformasi birokrasi. Tentunya nanti Bapak Ibu karena ini juga RPJM juga kita masih dalam disusun ya, nanti kita mudah-mudahan ini untuk prioritas ini nanti juga nyambung dengan yang di RPJM di kita. Untuk itu langsung aja nanti Bapak Ibu kita simulasikan untuk langkah-langkah input renja, yang mana input renja ini kita
sudah dengan rincian ya, artinya Bapak Ibu untuk menginput RKA-nya. Demikian Bapak Ibu pengantar kami untuk selanjutnya, monggo Bu Diana untuk bisa memandu untuk teknis input ranjanya di dalam SIPD. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan Bapak Ibu sekalian dengan masuk melalui SIPD. Bapak Ibu sekalian, untuk SIPD ini perlu dipastikan lagi tadi seperti yang disampaikan Bu Novi bahwa akun-akun di bawah kepala OPD sudah diedit atau diinputkan, akun eselon 3, kemudian akun eselon 4 dan juga operator yang akan membantu input RKA-nya. Untuk RKPD ini, RKA kita dengan rincian artinya nanti belanjanya sudah terperinci. Kalau tahun lalu hasil dari push aplikasi sepakat ke SIPD ini kan berupa gelondongan, kemudian rinciannya dipetakan di posisi KUA PPAS. Kita mulai pada tahun ini karena posisi RKPD itu waktunya relatif panjang, sehingga dengan rincian itu kita masukkan di RKPD juga untuk bahan diskusi di rapat teknis ataupun nanti posisi pada saat rapat TAPD, misalnya dari tim TAPD itu ngersake untuk melihat apa saja yang akan dilakukan oleh OPD, nanti kami bisa dengan melihat rincian yang sudah dipetakan oleh Bapak Ibu dalam RKA-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian kita memulai saja dengan SIPD. Saya kira Bapak Ibu kita refresh lagi aja ini, tentunya belum lupa posisi yang menginputkan memasukkan data kegiatan melalui eselon 3. Di sini saya menggunakan akun Bu Novi, eselon 3. Kemudian nanti pada saat rincian belanjanya menggunakan akun eselon 4 atau operator yang sudah disiapkan untuk membantu. Kita mulai dengan klik 3 di sini, enggak 3 garis. Kemudian klik Ranja. Masih muter-muter ya Bapak Ibu, sabar dulu ini. Seperti biasa ya. Kemudian tambah kegiatan, di sini sudah ada kegiatan program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Karena Bu Novi ini pada posisi program ini. Saya akan menambahkan kegiatan, kebetulan Bu Novi kan juga di sekretariat. Saya akan menambahkan ke program yang di sekretariat. Pilih subunitnya, Bapak Ibu. Kemudian prioritas pembangunan. Di sini ada 5 prioritas pembangunan yang tadi dijelaskan Bu Novi. Ada 5 hal. Satu ini pemanfaatan. Sebenarnya urutannya penguatan produk unggulan dulu. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, infrastruktur pendukung ekonomi. Keempat, pelindungan lingkungan sosial dan bencana. Yang kelima, penguatan reformasi birokrasi. Tapi di sini membacanya berdasarkan abjad, dan itu tidak terlalu bermasalah buat kita. Kemudian untuk Bapeda, ini masuk pada prioritas penguatan reformasi birokrasi. Nanti untuk pemilihan prioritas akan saya berikan file yang menjadi bahan di
RKPD supaya nanti Bapak Ibu merujuk programnya apa, masukkannya pada prioritas yang mana seperti itu. Saya akan klik penguatan reformasi birokrasi karena kami pada urusan perencanaan. Pilih subkegiatan. Saya akan memilih subkegiatan penyiapan bahan koordinasi musyawarah kecamatan. Ini pelaksanaan konsultasi publik ya, yang ada di subkegiatan milik saya. Kemudian pilih label tag. Bapak Ibu sekalian, untuk label tag ini adalah beberapa poin-poin yang ada dalam perencanaan pembangunan kita di 2022. Poinnya dan juga mengakses isu strategis yang ada di nasional maupun di Bantul, yaitu penanganan stunting, kemudian COVID, pemulihan ekonomi terkait dengan PEN, pemulihan ekonomi nasional, kemudian Kabupaten Kreatif, ini salah satu dari misi 5 yang akan diwujudkan dalam masa RPJMD sampai dengan akhir masa RPJMD, masuk dalam misi 5 oleh Pak Bupati yang sekarang. Kemudian keistimewaan, nanti untuk anggaran keistimewaan silakan tagging pada keistimewaan ini. Kabupaten Layak Anak, ramah difabel, pengaruh utama gender, ramah lansia, kemudian program premium yaitu Bantul Bersih, pendidikan anak usia dini, premium untuk pelayanan kesejahteraan sosial atau Puskesos, pusat kesejahteraan sosial, ya premiumnya kan pelayanan kesejahteraan sosial. Kemudian program premium untuk revitalisasi posyandu. Kebetulan untuk kami yang di urusan perencanaan yang penunjang itu kita tidak tagging di sini, sehingga ini saya lewati. Kemudian saya memilih sumber dananya dari dan pendapatan asli daerah ini ya, PAD. Oh iya Bapak Ibu, nanti untuk sumber dana kami juga akan menginformasikan, nanti kami akan kolaborasi lagi dengan BKAD karena ada sumber dana DID, juga sumber dana kalau DAK belum terpetakan ya, karena nanti akan kita sampaikan lagi. Dan juga sumber dana yang dari dana bagi hasil. Di sini macam-macam sekali ya. Oke, saya memilih pendapatan asli daerah. Pagunya, ini nanya sama Mbak. Saya akan menginputkan dulu sekitar 25 juta dari seperti tahun lalu. Kemudian saya memilih lokasi Bantul. Bapak Ibu tolong untuk lokasi ini sesuai dengan subkegiatan yang kita sasar, misalnya seperti mudahnya saja pembelian lahan Cinomati. Nah, artinya nanti itu adalah di Kecamatan Dlingo, desanya mana kalau Cinomati itu. Nah, kebetulan untuk tempat saya ini kabupaten kotanya saya tambahkan. Ini kan karena melingkupi semua kabupaten kota. Ini tapi di harusnya di Bantul. Sebentar ini kok tidak mau. Sebentar nih, pokoknya kok tidak mau tiba-tiba.
Coba saya akan refresh dulu nih Bapak Ibu, ini kok tidak muncul. Harusnya ini muncul kecamatan, muncul menunjuk 17 kecamatan, kelurahan atau desa juga gitu. Saya refresh nih Bapak Ibu. Mungkin kayak saya bukanya terlalu lama tadi. Oh, keklik ada yang menggunakan juga mungkin. Coba nih, saya ulangi. Baik Bapak Ibu, saya ulangi lagi. Karena tadi mungkin saya keklik ya, ada yang menggunakan entah seperti apa, balennya menaiki berarti. Oke, pada Renja lagi. Ini belum muncul tadi kegiatan yang saya tambahkan, oke, kegiatannya. Saya ulangi lagi. Pilih prioritas. Provinsi nggak ada ya Bapak Ibu, karena provinsi belum melakukan tagging sehingga ya dilewati saja. Kita prioritasnya. Kemudian kegiatan saya tambahkan di sini pelaksanaan konsultasi publik. Selanjutnya taggingnya saya lewati, tadi kan tidak ada ya taggingnya tadi itu. Kemudian saya Pagudana, maaf tambah sini CCC. Lokasinya Kabupaten Bantul. Saya tambahkan. Ini Kabupaten Bantul. Oke, harusnya seperti ini. Kemudian kecamatannya, tadi yang saya matur bahwa kalau suatu kegiatan sudah tertentu, tolong itu ditambahkan kecamatannya di mana. Misalnya tadi Cilamati, kemudian misalnya TB Taman Budaya itu akan dibangun atau ada rencana untuk land clearingnya di daerah Pajangan, ya nanti kita klik daerah Pajangan seperti itu. Kemudian desanya gimana sana ya, Sendang Sari, diklik desanya, dipilih. Harusnya muncul Sendang Sari, saya belum memilih sini. Gitu. Kalau misalnya saya pilih Pajangan, ini misal ya, nanti kan akan muncul Sendang Sari seperti itu. Tapi ini karena kegiatan terkait dengan perencanaan, saya menggunakan semua. Kelurahan desa juga semua. Kemudian waktu pelaksanaan, saya pilih mulai bulan Januari, karena konsultasi publik itu dilaksanakan di bulan Januari, ya saya Januari sampai Januari saja. Kemudian anggaran N+1 subkegiatan saya tambahkan 25 juta saja, sama seperti tahun ini juga. Kemudian turun ke bawah. Belum turun ke bawah itu. Tolak ukurnya Bapak Ibu. Oke. Tolak ukur kegiatan ini adalah berita acara, konsultasi publik, RKPD tahun 2023. Targetnya 1 dokumen. Oke, kemudian saya simpan. Sebelum menyimpan, tolong dipastikan lagi isian tadi sudah benar. Sebenarnya juga bisa, nanti bisa belum benar, ya nanti dilakukan editing di posisi ini. Nanti bisa diedit sini. Maaf, dicetak rincian ya. Enggak ada. Atau dihapus. Nah, biasanya ternyata kalau untuk SIPD ini kenalnya hapus dan input ulang ya. Oke, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu untuk memastikan siapa yang melakukan inputan rincian. Itu untuk kita perlu set operator. Nah, set operator dilakukan di pengaturan. Hah? Ada di sini. Oh, sini ya. Oke. Konsultasi publik sih tadi, ada set operator, saya tadi nggak baca ini. Set operator, cari nama saya, Diana. Kok nggak muncul nama aku nih gini?
Oh, tambah user, oke. Ya, nama saya Diana, tambahkan. Oke, kemudian saya simpan. Udah, gitu aja masih tutup ya. Maksimal 2 ya, karena tertulis itu maksimal 2 orang. Misalnya nanti saya dengan dibantu siapa, seperti itu. Oke, posisi di sini sudah selesai. Kemudian kita close untuk yang inputan subkegiatan tadi. Saya close, saya log out. Kemudian saya memulai untuk melakukan perincian inputan RKA-nya. Saya menggunakan NIP saya. Oke. Login. Di 2022. Posisi RKPD. Garis 3 lagi, sama posisinya dengan si Renja tadi. Kemudian mulailah kita inputkan. Ini konsultasi publik ya. Detil rincian. Seperti biasanya Bapak Ibu ya. Nah ini. Kemudian kita tambahkan standar harga. Barang dan jasa ya. Oke, kemudian kok tidak mau akun? Ternyata dia harus perlahan tapi pasti Bapak Ibu. Saya masukkan misalnya alat tulis kantor ya. Alat. Oke. Kemudian pengelompokan belanja yang saya tambahkan. Ya. Saya masukkan uraian ini pelaksanaan konsultasi publik ya. Jadi ini standar harganya SSH ya untuk ATK. Misalnya uang ibu, kertas ya yang paling mudah mesti kita butuhkan. Kertas APS, mana APA ini? APS folio ya. Oke. Kemudian tambahkan keterangan bila mana diperlukan bagi Bapak Ibu. Selanjutnya kertas, saya membutuhkannya 2 rim. 2 satuannya rim. Kemudian juga bisa misalnya itu karena ada satu kegiatan ya. Ya satu acara atau kegiatan ini kok rimnya tadi nggak mau ya. Rim. Nah, di sini misalnya ada berapa kegiatan, saya menambahkan di sini karena ini konsultasi publik hanya satu kegiatan, ya saya menambahkan 1 di sininya, kita pilih misalnya kegiatan. Nah, Bapak Ibu ini maksudnya contohnya misalnya seperti workshop. Misalnya workshopnya atau pelatihan batik misalnya. Pelatihan membatik itu misalnya ada 5 kegiatan. Butuh kertasnya 2 rim misalnya per kegiatan. Nanti bisa dibuat 5 kegiatan. Nanti sana akan menjumlah. Saya nyoba misalnya 5 kegiatan aja. Nanti akan menjumlah 2 kali 5 dengan otomatis. Oke, saya menyimpan sini. Nah, tadi ini yang dimaksudkan. Untuk kegiatan saya jangan saya edit lagi. Saya mencontohkan misalnya Bapak Ibu tadi untuk kegiatan membatik itu butuh 2 rim atau butuh 1 rim per kegiatannya. Nanti akan dengan sendirinya mengalihkan secara otomatis dari aplikasinya.
Udah cukup seperti itu. Kemudian kita masukkan yang lain-lain lagi sampai dengan sejumlah pagunya untuk subkegiatan ini. Bapak Ibu di sini kami sudah nyeting untuk pagu per OPD. Jadi memang kami belum setting untuk pagu per kegiatan atau subkegiatan. Karena pada saat posisi ratek nanti kan akan terjadi sangat dimungkinkan geser-geser. Kemarin saja saya sudah terima WA, Mbak Diana bisa nggak kalau anggarannya kita ubah dari kegiatan A ke kegiatan B, subkegiatan A, monggo silahkan. Karena kan memang ini belum ditetapkan seperti itu. Jadi makanya setting kami hanya pagu di posisi OPD. Jadi kalau sudah pagunya misalnya 15 miliar seperti itu, ya sudah, nggak akan bisa lebih lagi kalau misalkan diinputkan. Oke, sampai dengan posisi ini selesai. Kemudian kita lihat di posisi laporannya yang akan digunakan untuk bahan ratek besok. Di RKPD. Nah, kita lihat lagi kembali ke posisi Renja ini. Konsultasi publik tadi. Cetak rincian nih. Oke, Bapak Ibu sekalian, seperti ini nanti. Nah, sayangnya memang capaian program sama hasil itu belum bisa muncul. Nah, ini tadi kemarin juga kita sudah mencoba dengan Bapak Ibu dari Kepala Bidang. Ini solusinya itu nanti Bapak Ibu minta tolong untuk pada saat praktek, Bapak Ibu membawa hasil printout yang diserahkan ke bidang BKO masing-masing. Jadi satu bundelan itu tolong diserahkan kepada bidang untuk menjadi bahan ratek. Nanti dari bidang akan mencermati capaian programnya, monggo nanti dengan terpaksa harus dituliskan. Atau nanti capaian program dan hasilnya dengan terpaksa dituliskan. Atau mungkin nanti ada informasi tambahan dari Mas Adam, bila mana ini sudah bisa ada solusi. Kemarin kami kebingungan juga, ini belum mendapatkan solusinya. Saya kira mungkin Bapak Ibu sampai dengan posisi ini, saya harapkan pada saat praktek nanti saya ulangi lagi, Bapak Ibu memberikan satu printout gini ke bidang, nanti tolong sudah ditulisi ini capaian program sama hasilnya. Capaian program dan hasil ini kan mengikuti dengan cascading yang sudah dibuat untuk rensanya. Atau bahan kalau di program kan ada di bahan RPJMD sama rensa sama, sedangkan hasil ini dari kegiatan. Indikator kegiatannya itu apa? Nanti tuliskan di sini. Oke, saya kira itu. Ini monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau memberikan masukan atau pertanyaan, saya persilakan. Atau sebelumnya mungkin ada masukan dari Mas Adam, Mas. Monggo, Mas Adam. Bu Diana, mengingatkan saja untuk beberapa PD karena belum set profil, Bu. Jadi nggak bisa login ke akun Kabid dan Kasubidnya. Jadi yang kemarin Ibu umumkan di grup kayaknya ketimpa pekerjaan yang lain, Bu. Jadi ada beberapa PD yang belum set profil. Jadi akun Kabid dan Kasubidnya masih error gitu, Bu. Itu nanti mohon untuk login via akun kepala PD dan kemudian disetting untuk akun Kabid dan Kasubid yang akan menginput range dan rincian belanjanya. Kemudian ini Bu, tadi kan kita baru mencontohkan yang tanpa tagging ya Bu. Kan perangkat daerah mungkin ada yang programnya sekali dan perlu untuk memperhatikan fitur tagging yang ada di situ karena ada beberapa tagging seperti SPM, kemudian program premium. Itu seperti apa nih Bu nanti Bu? Udah Mas Adam? Mungkin sama satu lagi Bu, yang input antara kegiatan dan antara subkegiatan dengan detail rinciannya itu sebenarnya bisa tidak harus selang-seling. Tadi kan Bu Diana hanya mencontohkan bagaimana caranya, tapi kalau nanti ketika PD mau melakukan inputnya, bisa dilakukan input semua kegiatannya dulu, baru kemudian dilengkapi rincian belanjanya mau seperti apa.
dengan memperhatikan saat input kegiatannya itu pagu maksimal PD-nya berapa. Karena sudah di-set seperti yang Bu Diana sampaikan tadi, bahwa setiap PD sudah ada pagu maksimalnya berapa per perangkat daerah tidak berkegiatan. Mungkin itu dulu, nanti kalau terkait yang itu yang tadi nggak keluar print-printannya itu kemarin kami koordinasi dengan Sleman, karena Sleman kan nasibnya sama dengan kita. Nah, itu kemungkinan nanti akan keluar ketika sudah dilakukan validasi. Mungkin itu dulu kalau dari saya, nanti sambil jalan kalau ada yang saya ingat nanti saya tambahkan. Terima kasih, Bu. Oke, Mas Adam. Tadi yang terkait sama indikator program sama hasil, itu kan harus menunggu validasi kepala OPD baru muncul. Nah, itu nanti mungkin kita lakukan belakangan saja, Bapak Ibu. Validasi dilakukan kalau betul-betul hasil inputan sudah fix, Kalau masih nanti ada perubahan-perubahan, kan harus ditutup lagi validasinya seperti itu. Jadi sementara yang kita lakukan tadi, yaitu ngeprint dulu aja untuk yang bidang-bidang sambil ditulisin tadi capaian program dan hasilnya. Kemudian Bapak Ibu untuk yang prioritas pembangunan, ini nanti akan saya sharekan file tabel 5 ini ke Bapak Ibu, nanti bisa dicermati di sini. Misalnya untuk prioritas Bantul, penguatan produk unggulan, itu program apa saja pendukungnya, di sini sudah ada. OPD-nya mana nanti tinggal dicermati saja Bapak Ibu. Ini misalnya penguatan produk unggulan ada diperpautkan dengan program ini. Kemudian ada lewatkan. Nakertran, DPMPT, Disdak seperti itu. Kemudian untuk yang misalnya prioritas kedua, pemanfaatan infrastruktur pendukung ekonomi DPUPKP dengan program ini. Kemudian Dishub, DPTF, pemantapan pelindungan lingkungan sosial dan bencana, ada DLH dengan program-programnya. Kemudian Dinas Sosial. Nah, yang RB ini kebanyakan dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, BKPP, Setwan, kemudian Diskominfo, dan Bapeda juga BKAD, dan Disdukcapil. Dinsos juga ada beberapa, kemudian KB, BPPKB PMD, Satpol PP, Kesbangpol, dan Dispusip, serta Kapanewon. Kemarin dimasukkan Kapanewon, programnya yang tidak sesuai, monggo nanti disesuaikan, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya atau mengklarifikasi, monggo dipersilahkan. Monggo silakan. Didi Irawan. Mas Didi dari Dipora, monggo silakan. Izin Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya satu dulu aja Bu, seperti yang dipraktekkan tadi, apakah itu kan pagunya tidak muncul? Apakah itu nanti berpengaruh atau tidak Bu? Iya, tadi pagunya nggak muncul. Atau apakah, karena kemarin juga pada waktu revisi, kemarin ada informasi dari Mas Latip bahwa pagunya akan muncul ketika divalidasi. Nah, itu apakah nanti nggak jadi masalah, Bu? Ketika pagunya munculnya ketika divalidasi. Iya, Mas Didi. Tadi kan saya matur untuk saya tak share dulu. Nah, ini kan nggak muncul kan tadi yang kata Mas Didi toh? Siap, yang itu yang tadi saya matur, yang ini yang belum muncul seperti capaian program sama hasil ini mohon ditulis dulu. Samanya juga gitu. Tetap di input tetap dilakukan, tapi terus nanti untuk outputnya ini karena akan muncul pada saat setelah divalidasi oleh kepala OPD.
Nah, validasi kan dilakukan kalau betul-betul sudah fix. Gitu. Nggih, siap. Sehingga untuk sementara karena memang belum fix, karena ini kan mau jadi bahan ratek dengan BKO di Bapeda dengan masing-masing OPD. Silakan dengan terpaksa harus tulis tangan dulu aja. Saya khawatir kalau udah divalidasi, padahal belum fix seperti itu. Jadi nanti Bu, misalnya itu kan misalnya tadi pagunya 25 juta. Ya. Jadi kita ngeceknya di entrian, Bu. Jumlah ya. entry. Iya, jumlah di rincian. Ini nanti kan kita di belanja daerah nanti kan kelihatan. Oke, siap. Ya, gitu ya, Mas. Ya, untuk sementara terpaksanya seperti itu dulu. Nggih. Matur nuwun, Bu. Ngeten mawon. Matur nuwun juga Mas Didi, nggih. Iya, gitu. Monggo kalau ada yang lain lagi. Ini Mas Prakas kok wajahnya lucu. Mas Prakas. Yeah. Ada lagi kah? Mbak Diana. Ya, monggo. Ini untuk memastikan aja berarti simpulan sementara yang dari tadi yang disampaikan. Jadi kalau yang eselon 4 itu mau memasukkan rinciannya, berarti yang eselon 3 sudah memasukkan pagunya untuk masing-masing eselon 4-nya ya? Iya. Ya, berarti itu dulu ya, kuncinya itu dulu udah masuk, baru nanti yang eselon 4 memasukkan rinciannya. Ya, betul sekali. Berarti tapi untuk yang rapat hari Jumat besok yang des itu masih pakai yang manual dulu? Bukan, sudah memasukkan dengan SIPD ini, Mbak Betty. Jadi rincian RKA-nya sudah menggunakan SIPD ini. Karena apa? Di sini kan sudah ada SHBJ, ada ASB, SSH dan sebagainya. Jadi OPD lebih mudah, tidak perlu membuka dokumen perbuk SHBJ-nya seperti itu. Jadi tadi tambahan manualnya kan hanya pada posisi indikator program sama indikator kegiatan hasil tadi itu. Mantap nggih Mbak Betty? Sip. Ini mau tanya aja dulu. Kebetulan yang di rutin itu untuk di bagian perekonomian kan tidak berubah jumlahnya. Iya. Itu kalau mau itu kalau di print itu bentuk atau itu PDF atau bukan sih? Bentuknya yang ini kan PDF toh, yang output dari apa? Dari SIPD kita PDF ya. Maksudnya kita itu sebetulnya biar nggak double menulis lagi karena persis. Disadur bisa nggak disadur dari 2021 ke 2022 karena jumlahnya persis. Disadur dengan inputnya ya Mbak, bisa banget. Kalau aja nulis lagi. Disadur dengan inputnya bisa banget. Ya sudah, terima kasih. Oke. Saya baca dari yang chat ini ada beberapa pertanyaan. Coba kita lihat nih Bapak Ibu. Tadi ada tanya Mbak Diana, untuk program kegiatan DAIS apakah harus pas angkanya? Harus pas Bapak Ibu, pas banget. Karena itu sudah terkait dengan nanti kira-kira yang akan diberikan dari provinsi ya segitu itu. Kalau kurang nggak boleh, kalau lebih ya nggak boleh juga. Ya harus pas. Berita acaranya belum ada sih Bu. Berita acaranya memang belum ada, tetapi dari Excel perkiraan yang diberikan ke kita itu kira-kira sudah ada dan angkanya memang harus pas seperti itu. Itu nggih Bapak Ibu. Kemudian emang kenapa sih Mbak Vanda kebanyakan kok? Mbak Vanda gitu belingoi. Terus apa lagi? Berarti tidak dibikin RKA manual seperti dalam pilihan undangan des pencermatan itu ya Bu? Benar sekali. Ini kan saya kalau lihat pas di SIPD pada saat kita informasikan itu manual, aduh teman-teman, wah kok manual, ini kembali ke zaman batu kayak gitu ya. Ini kan sudah eranya reformasi birokrasi, maksudnya kembali ke megalitikum kan seperti itu. Alhamdulillah kita mencoba-coba di SIPD dengan bantuan beberapa tenaga dan sebagainya bisa kita lakukan. Moga-moga SIPD lancar terus. Dan juga karena memang sudah ada aturannya, regulasinya kan kita harus menggunakan SIPD.
kemarin itu alternatif terakhir karena memang SPD masih kita cari-cari, kita pelajari supaya bisa seperti apa, kita terpaksa menggunakan manual itu untuk DES. Dan ternyata bisa kita lakukan, ya udah kita lakukan aja langsung. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi input dengan Excel, kemudian harus buka-buka Perbup yang Perbup 195 ya tentang SHBJ yang terupdate tahun 2021 itu. Pripun untuk standar harga baru yang belum tersedia di SHBJ, misal update harga. Nah, kemarin itu pas saat kita komunikasikan, kita diskusikan dengan bagian AP, memang yang diinputkan adalah SHBJ yang paling terakhir, itu kan yang diperbutkan tahun 2020 untuk tahun 2021. Nanti pada saat ada Perbup yang terbaru tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan yang baru juga seperti itu. Saya kira itu nggih. Sudah nggak ada pertanyaan lagi. Monggo kalau yang mau langsung komunikasi silahkan. Mbak Diana, untuk yang maaf saya ulangi pertanyaannya lagi, untuk yang DAIS itu kan pagu harus disesuaikan dengan yang diberikan Bapeda. Jadi kalau misalnya nggak bisa pas itu boleh dikasih kertas minyak kayak biasanya kemarin. Oh, itu tuh arah nggak pasnya ya? Ya dengan terpaksa seperti itu. Terus, karena ini masalahnya DAIS ya, DAIS itu kan PKK bentuknya dari provinsi dengan rupiah yang pas sehingga ya itu dengan terpaksa seperti itu. Jadi kemarin pada saat kita mengusulkan kan sesuai dengan usulan dari Kapanewon juga. Yeah. Nah, maksudnya segitu. Kemarin kan mungkin pada saat mengusulkan belum melihat SHBJ ya. Padahal sekarang ini kan SIPD-nya kan harus dengan SPD. Ya seperti itu Mbak Vanda solusinya. Nggih, matur nuwun. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup Bapak Ibu. Monggo nanti Bapak Ibu bisa. Ini kan kita tetap memanut. Maksudnya saya tutup dari posisi saya yang menginformasikan tentang cara input ini. Kemudian kita buka untuk input sampai dengan mulai hari ini sampai dengan tanggal 8 sebelum DES. Nanti tanggal 9 mulai DES sampai dengan tanggal 16. Jadi dari Jumat ke Jumat. Tadi sampai disampaikan Bu Novi bahwa yang tanggal 8 diundur ke tanggal 16 ya Bu ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun, saya kembalikan waktunya kepada Bu Novi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira untuk detailnya tadi untuk langkah-langkahnya sudah dijelaskan Bu Diana ya. Prinsip nanti Bapak Ibu segera monggo segera ditindaklanjuti ya untuk inputnya. Kami berikan waktu sampai dengan tanggal 8 karena tanggal 9 sudah mulai DES ya. Sekali lagi untuk yang kemarin sudah terlanjur dijadwalkan tanggal 8 berarti mundur di tanggal 16-nya. Monggo Bapak Ibu tadi beberapa catatan yang sudah disampaikan untuk diperhatikan. Jadi intinya Bapak Ibu harus untuk RKA ini memang diinputkan di SIPD. Jadi semua mohon diisikan secara lengkap ya, walaupun nanti print-out-nya yaitu ya yang tidak nampak ya. Itu tidak tampak tetapi tetap diinputkan karena ketika nanti itu sudah bisa. Biasanya kan aplikasinya nggak stabil ya, kemarin seperti tahun lalu di akhir-akhir bisa akan tampak sendiri. Itu mungkin diupdate juga dari pusat. Jadi mohon diisikan secara lengkap. Jadi semuanya ke semua terisi dan mengacu tadi sudah disampaikan Bu Diana baik prioritas dan sebagainya. Nanti akan di-share-kan ya. Yang prioritas nanti akan di-share-kan Bapak Ibu. Jadi prioritas 1 didukung oleh program apa saja dari OPD mana nanti akan kami share-kan atau Bapak Ibu juga bisa mersani kemarin yang di rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul tahun 2022 di bab 5 ya. Itu di tabel 5. Itu ya Pak Ibu. Saya kira pertemuan ini sudah cukup, sudah jelas, sudah tidak ada lagi ya, sudah jelas semuanya, tidak ada yang didiskusikan lagi. Dari Bu Diana, Mas Adam cukup nggak Mas? Dari AP ada tambahan nggak ya? Mungkin terkait dengan SHBJ dan sebagainya?
AP? Mbak Ning atau Mas Prakas? Dari BKAD, wonten mboten yang akan disampaikan? BKAD siapa Mas? Mbak Uni Mbak Uni yang masih kayak. Cukup nggih diam mendel mawon. Saya kira cukup Bapak Ibu. Matur nuwun sekali untuk untuk pertemuan siang hari ini. Saya Bu ada tambahan sedikit dari Ibu Ning. Ya, nah itu yang ditunggu-tunggu. Berapa Mas Prakas? Halo. Halo. Ya, berapa Mas Prakas? Mbak Diana. Ya. Mau mater sekedhik Mbak yang terkait dengan ya yang terkait dengan penyusunan RKA 2022 itu yang kita upload di SIPD itu sekarang lebih luas guys. Jadi tidak seperti kemarin yang lebih rigid. Itu nanti kalau misalnya belum ada di SHBC 2022 nanti untuk konfirmasi ke bagian AP memang yang belum diupload itu terkait dengan pelatihan karena masih dibahas nggih, masih disusun yang terkait dengan pelatihan. Yang pelatihan itu belum ada. Kalau yang lainnya insya Allah sudah ada. Nanti kalau yang ada yang kelewatan nanti konfirmasi ke bagian entitas pembangunan. Kalau yang tahun 2022 SHBC-nya sudah lebih luas daripada yang tahun 2021. Jadi nanti untuk menyesuaikan. Ngaten Bu Diana. Oke, makasih ya Mbak Ning. Ya, Bapak Ibu sama-sama. masukan. Oke, Bapak Ibu sekalian itu masukan dari bagian AP dari Mbak Ning nanti untuk SHBC-nya. Kalau ada yang kurang, monggo silakan kontak di bagian AP. Matur nuwun Mas Prakas. Mas Prakas nggak nambahkan? Oke, ya sudah ya Bapak Ibu dari BKAD nggak ada. Inspektorat mungkin dari DAPD cukup. Cukup ya. Yeah. Baik, Bapak Ibu, terakhir tadi dari Mbak Neng terkait dengan SHBC, monggo nanti yang mungkin masih dirasa ada yang kurang atau belum termasuk, mohon kami konfirmasi langsung dengan Bu Ning di AP, bagian AP. Ya, ngaten Bapak Ibu, saya kira untuk pertemuan siang hari ini dirasa cukup. Terima kasih sekali atas partisipasinya dari kami, Diana dan Mbak Mas Adam. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih, selamat bekerja Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diulangi Bu ya. Dan mohon sudah dikomunikasikan. Mau komunikasi ke sana.